Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وبعد وبشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وفجأة نقمتك وتحول عافيتك وجميع سخطك اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. Akhwati fi din, a'azani wa a'azakum Allah. Bapak dan Ibu yang selalu dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majlis Taklim Ar-Rayyan yang selalu Alhamdulillah. Majlis Taklim Ar-Rayyan yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini di akhir daripada bulan Dzulqa'dah, tanggal 30 Dzulqa'dah 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 19 Juni 2023, kita bisa bersua dan berjumpa di bulan yang suci ini. Dan insya Allah nanti malam kita sudah masuk tanggal 1 Zulhijjah 1444 Hijriah, yang dimana bulan Dzulqa'dah termasuk juga bulan Zulhijjah adalah bulan yang the best di sisi Allah Jalla wa Ala. Bulan yang suci. Bulan yang suci itu ada 4. Dzulqa'dah bulan yang ke-11, kemudian Zulhijjah bulan yang ke-12, Muharram bulan yang pertama, dan bulan yang terpisah adalah bulan Rajab bulan yang ke-7. Hal ini dijelaskan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah At-Taubah surah yang ke-9 ayat 36. Inna iddati syuhuri indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atun hurum. Sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah Jalla wa Ala itu ada 12 bulan. Allah menetapkan 12 bulan ini pada saat Allah Jalla wa Ala menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. 4 bulan dari 12 bulan tersebut adalah bulan haram atau bulan suci. Dan disebutkan tadi, bulan suci itu ada 4, sebagaimana yang Allah dan Rasulnya sebutkan, dan dikuatkan di dalam hadis Abi Bakrah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Muslim. 4 bulan tersebut adalah Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan bulan Rajab. Nah, ini kita katakan ada kaitannya dengan pembahasan kita dalam kitab Umdatul Mar'ah karya Dr. Adil Hasan Yusuf Al-Hamad pada hadis nomor 44. Ihrisi ala afdalil qurabat ilallah. Wahai saudaraku perempuan, sedin dan seagama, bersemangatlah selalu untuk mengerjakan amalan-amalan yang afdal, amalan-amalan yang utama untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa Ala. Li'anna umraki qasirun. Karena umur engkau, wahai saudaraku perempuan sedin seagama, sangatlah pendek.
beliau kemudian membawakan hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, Ummul Mukminin, annaha qalat. Ibunda Aisyah bertutur dan berkata untuk bertanya kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah, nara al-jihada afdala al-amali afala nujahidu. Wahai Rasulullah, kami memandang jihad itu adalah amalan yang paling utama di sisi Allah Jalla Jalaluhu. Apakah kita wanita ikut berjihad juga bersama para laki-laki? Qala Rasulullah, la. Wanita tidak boleh ikut berjihad, berperang bersama laki-laki. Lakinna afdal jihad hajjun mabrur. Tetapi sesungguhnya yang paling utama jihadnya wanita itu adalah menggapai haji yang mabrur. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1520. Kemudian hadis ini juga di tempat yang berbeda Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada jilid yang kedua mengeluarkan hadis ini pada nomor hadis 1861, termasuk dalam kitab sahih beliau juga jilid yang kedua pada nomor hadis 2784, dan Al-Imam An-Nasa'i mengeluarkan hadis ini di dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 2628, dan Al-Imam Ibnu Majah mengeluarkan hadis ini ya pada nomor hadis 2901 ya, dan rata-rata mereka para perawi hadis ini Imam Bukhari, Imam An-Nasa'i, dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah itu mengeluarkan hadis pada saat pembahasan ibadah haji. Dan kita tahu sekarang ini kita berada di musim haji. Musim haji itu 3 bulan. Ya, bulan bulan Syawal, kemudian bulan Dzulqa'dah, dan 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Ada yang mengatakan 13 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Yang jelas keumumannya adalah 3 bulan, yaitu bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah, dan juga bulan Dzulhijjah. Nah, dan di bulan Dzulhijjah ini adalah bulan yang the best dari bulan suci. Ini semangatnya ibu-ibu, termasuk juga laki-laki ya, untuk beramal, beribadah. Karena kita tahu umur kita ini kan pendek. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang sahih, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmizi dan juga oleh Al-Imam Ibnu Majah. A'maru ummati ma baina sittina wa sab'in. Umur umatku itu antara 60 dan 70 tahun saja. Wa aqalluhum man jazalik. Sangat sedikit yang melewati umur 70 tahun. Rata-rata mereka yang sudah lewat umur 70 tahun diwafatkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Nah, tetapi ada yang bisa melewati umur 70 tahun. Kita tidak menafikan. Nah, mereka-mereka yang umurnya melewati umur 70 tahun itu mendapatkan gelar khusus lagi dari Nabi kita Muhammad SAW, yaitu asarallahu fil ardh. Tawanan-tawanan Allah Jalla wa'ala yang ada di muka bumi ini. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala. Kita sebagai wanita tentu ingin pahalanya sama seperti laki-laki. Termasuk yang berkaitan dengan jihad di jalan Allah Jalla Jalaluhu. Karena pahala jihad itu luar biasa. Bayangkan ketika senjatanya musuh mengenai kita yang berjihad ini, sehingga membuat
kita itu mengeluarkan darah, muncrat darah dari tubuh kita dikarenakan senjatanya musuh. Pada saat itulah Allahu Jalla Jalaluhu mulai mengampuni dosa-dosa para mujahidin tersebut. Lebih daripada itu, jika dia tersebut meninggal di dalam medan peperangan tersebut, maka dia dihukumi syahid. Dan salah satu golongan yang diizinkan oleh Allah Jalla wa'ala untuk memberikan syafaat dari 12 pemberi syafaat tersebut adalah al-mujahidun. Orang yang berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Mereka sanggup untuk memberikan pembelaannya nanti untuk 70 orang dari kalangan kerabatnya atau orang-orang dekat. Lebih daripada itu, yang meninggal dalam kondisi mati syahid, diampuni dosa-dosanya oleh Allah Jalla Jalaluhu. Dia tersebut nanti juga akan mendapatkan keamanan yang luar biasa. Di padang mahsyar, mereka itu terhindar dari al-fazaul akbar, ketakutan yang sangat luar biasa. Kapan kita mengalami ketakutan yang sangat luar biasa? Ketika di padang mahsyar. Lebih daripada itu, mereka akan mendapatkan jaminan surga. Subhanallah. Salah satu pintu dari 8 pintu surga, Allah Jalla wa'ala dan Rasulullah SAW menyebutkan pintunya al-jihad, yaitu bagi mereka yang meninggal dalam kondisi syahid dalam medan peperangan, mereka kelak akan masuk surga lewat pintu al-jihad yang ada di dalam jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluhu. Nah, hadis nomor 44 ini, Ibu, ada kaitannya dengan amalan nanti malam, besok, atau 10 hari yang pertama yang kita kerjakan di bulan Dzulhijjah ini. Para sahabat itu pernah bertanya kepada Nabi SAW tentang berkaitan dengan amalan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Konteks hadisnya begini. Hadis dari sahabat yang mulia, Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah min hadhil ayyam. Tidak ada satu amal saleh yang lebih dicintai oleh Allah Jalla wa'ala melebihi amal saleh yang dilakukan oleh seorang hamba pada hari-hari ini, yaitu di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Nah, ini poinnya yang ada kaitannya dengan hadis kita. Qalu ya Rasulullah, walal jihadu fi sabilillah. Wahai Rasulullah, jihad di jalan Allah, pahalanya besar. Itu yang membuat para wanita di zaman Nabi SAW bertanya kepada Rasulullah, diwakili oleh Ibunda Aisyah. Kami ini memandang jihad itu adalah amalan yang sangat luar biasa besar pahalanya. Apalah nujahid ya Rasulullah? Apakah kita juga ikut berjihad di jalan Allah Jalla Jalaluhu? Karena kita tahan, kita ngerti. Itu jihad, amalan yang paling afdal, amalan yang paling besar pahalanya di sisi Allah. Amalan yang paling mudah untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala. Dikaitkan dengan 10 hari yang pertama berkaitan dengan amalan yang dilakukan oleh seorang hamba. Sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apakah jihad di jalan Allah Jalla wa'ala bisa menyandingi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah? Ibu, kesempatan. Kita ingin mendapatkan pahala sama seperti berjihad. Bahkan lebih daripada pahala berjihad. Yaitu melakukan amalan-amalan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Rasulullah kemudian menjawab. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW menjawab.
walal jihad fisabilillah. Tidak juga jihad di jalan Allah Jalla wa Ala. Tidak sanggup untuk menyandingi amalan yang dilakukan oleh seorang hamba di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih wa lam yarji min dzalika bisyai'in. Kecuali seseorang yang keluar dari rumahnya, membawa jiwa raganya, membawa hartanya, ketika kembali ke rumahnya dalam kondisi tidak membawa apa-apa lagi. Dia meninggal dalam kondisi mati syahid. Orang yang meninggal dalam kondisi mati syahid inilah yang sanggup untuk menyandingi amalan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Saking luar biasanya 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini, Allah Jalla wa'ala secara khusus bersumpah atas nama hari-hari di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Dalam surah Al-Fajr ayat yang kedua, Allah menyatakan walayalin asyar. Demi 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Demi malam 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Di sini Allah Jalla wa'ala menggunakan kalimat sumpah. Ini menunjukkan keutamaan sesuatu yang disebutkan dalam sumpah. Yaitu apa? 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Allahu Akbar. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ada nasihat yang sangat luar biasa dari Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah rahmatan wasi'ah. Kita paham, kata beliau, 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini adalah istimewa di sisi Allah Jalla wa'ala. Dan kita tahu, terutama di siang harinya, kata beliau, dari pagi sampai menjelang maghrib, itu hendaknya kita di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah dari pagi sampai ke maghrib itu, jangan sampai kita hilang dalam amalan-amalan apapun. Kita sanggup kerjakan, apapun amalannya, maka niscaya amalan tersebut luar biasa pahalanya. Kata Al-Imam Mujahid rahimahullah rahmatan wasi'ah. Amalan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah akan dilipat gandakan oleh Allah Jalla Jalaluh dengan pahala yang sangat luar biasa. Nah, kemudian kan ada anjuran untuk beramal. Rasulullah menyebutkan di dalam hadis ini, untuk wanita bisa dianggap jihad itu adalah hajjun mabrur. Haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu apa? Pertama syaratnya nafkah, biaya keberangkatan kita berangkat haji dari sumber yang halal. Dari sumber yang halal. Karena disebutkan di dalam hadis. Hadis ini memang diperdebatkan. Di kalangan para ulama ada yang mengatakan hadisnya dhaif, ada yang mengatakan hasan. Ala kulli hal. Ini pelajaran buat kita. Diceritakan. Ada seseorang yang keluar dari rumahnya. Berangkat safar ingin haji. Ongkos yang dia bawa dari sumber yang halal. Ketika dia sampai di miqat. Kemudian dia mengucapkan niatan haji. Labbaik Allahumma hajjah. Ya Allah, aku sambut undanganmu ya Allah. Untuk melaksanakan ibadah haji ini. Atau dalam riwayat yang lain, aku sambut undanganmu ya Allah. Untuk melaksanakan ibadah umrah. Tidak ada riya, tidak ada sum'ah ya Rabb. Lillahi ta'ala. Kemudian dia langsung bertalbiyah. Setelah mengucapkan niat tadi itu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kemudian Allah Jalla Jalaluh dari atas arasnya menjawab, labbaik wa sa'daik. Aku sambut engkau wahai hambaku untuk menjadi tamuku. Ya. Dan aku jadikan hajimu haji yang mabrur. Kenapa? Inna zadaka min halalin. Karena bekal yang engkau bawa dari sumber yang halal. Wa nafaqataka min halalin. Dan sesungguhnya ongkos biaya untuk perjalanan engkau dari negerimu ke tanah suci ini halal. Fazaduka halal. Wahajjukal mabrur. Dikarenakan engkau membiayai hajimu ini atau keberangkatan
untuk hajimu ini dari sumber yang halal, fahajjuka mabrur. Maka hajimu adalah mabrur. Ya. Tapi sebaliknya, orang yang berangkat hajinya dari hasil mencuri, korupsi, atau dari sumber-sumber yang haram. Ketika dia sudah berada di tanah suci, kemudian sebelumnya dia tersebut ketika di mikot juga mengucapkan niatan haji atau umrah. Kemudian dia tersebut mengucapkan niatan labbaik Allahumma hajjat atau labbaik Allahumma umratan kalau untuk umrah. Allah langsung menjawab, la labbaik wala saida wala sa'daik. Aku tidak sudi untuk menyambut engkau menjadi tamuku. Kenapa? Zaduka haram. Bekal yang engkau bawa adalah bekal yang haram. Ongkos engkau berangkat haji atau umrah ini dari sumber yang haram. Hajjuka gairu mabrur. Dan hajimu tidaklah mabrur. Wanita yang ingin mendapatkan pahala sebagaimana laki-laki di dalam berjihad, maka lakukan haji. Haji yang mabrur. Dan ketika ibu-ibu berangkat haji atau umrah, pastikan sumber biayanya dari sumber yang halal. Itu yang membuat haji kita mabrur. Yang kedua, ketika berhaji tersebut, pastikan keikhlasan. Kalau kita ingin mendapatkan haji yang mabrur, kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, man hajja lillah fala rafas wala fusuq raja'a kawaladatul ummu. Barang siapa yang berhajinya karena Allah, lillahi ta'ala. Dan pada saat dia berhaji tersebut, dia tinggalkan rafas. Dia jaga omongan-omongan yang tidak bagus. Omongan-omongan yang sifatnya menarik syahwat dan birahi. Pastinya dia tinggalkan hubungan intim dengan istrinya. Wala fusuk. Dia tidak mau untuk melakukan kebuatan kefasikan. Dia jaga lisannya. Tidak mau bermaksiat. Dia jaga juga fisiknya. Tidak mau untuk melakukan perbuatan dosa. Maka pada saat dia sudah selesai melaksanakan ibadah haji. Dan kembali lagi ke tanah airnya. Maka dia diibaratkan oleh Nabi SAW. Seperti orang yang baru terlahir ke muka bumi ini. Baru dilahirkan oleh ibu. Tidak ada dosa. Allahu Akbar. Nah kalau kita ingin haji kita mabrur, ikhlas. Kemudian yang ketiga, syarat untuk mendapatkan haji yang mabrur adalah al-ittiba. Haji yang kita kerjakan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Dari kita niatan di miqat sampai nanti tawaf wada. Betul-betul sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW. Kalau tiga hal ini atau tiga syarat ini dipenuhi. Kalau tiga hal ini atau tiga syarat ini, ya, kita katakan ada pada ibadah haji kita, ada pada ibadah umrah kita. Biaya keberangkatan halal, kemudian ikhlas, karena Allah Jalla wa'ala melaksanakan ibadah umrah atau ibadah haji. Kemudian selanjutnya, dia melaksanakan ibadah umrah dan ibadah haji sesuai dengan tuntunan dan ajaran Nabi SAW. Maka pada saat itu, subhanallah, dia mendapatkan haji yang mabrur. Kata Nabi SAW, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Dan haji yang mabrur tersebut tidak ada balasannya kecuali jannah dan surganya Allah Jalla Jalaluhu. Subhanallah. Nah itu berkaitan dengan hadis ini. Artinya seorang yang ingin mendapatkan pahala jihad sebagaimana laki-laki, maka hendaknya kita tersebut melakukan ibadah haji atau ibadah umrah dengan cara ikhlas dan sesuai dengan tuntunan Nabi SAW. Kita berusaha untuk menggapai haji yang mabrur dan umrah yang mabrurah
maka pada saat itulah dia akan mendapatkan nilai pahala jihad di sisi Allah Jalla wa'ala. Itu yang disabdakan oleh Nabi SAW. Ya, lakinna abdul jihad hajjul mabrur. Tapi seutama-utamanya jihad untuk wanita adalah haji yang mabrur. Dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, adalah yang pertama, anal jihad fi sabilillah min afdalil a'mal. Bahwasannya berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala, yaitu untuk laki-laki berperang ya, itu termasuk paling utamanya amalan. Dan itu termasuk paling amalan yang dicintai oleh Allahu Jalla wa'ala. Nah, kemudian disebutkan di dalam hadis Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu berkaitan dengan jihad adalah termasuk paling utamanya amalan, ya, dan paling dicintainya amalan. Disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Mas'ud ketika bertanya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ayul a'mali ahabbu ilallah?" Amalan apa yang paling dicintai dan paling disukai oleh Allah Jalla wa'ala? Qala Rasulullah SAW, yang pertama disebutkan adalah as-salatu ala waktiha, salat di awal waktu. Yang kedua yang disebutkan oleh Nabi, birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Dan yang ketiganya, berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Dari hadis ini juga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, annal mar'ata la yustahabbu lahal khurud al-jihad fi sabilillah. Sesungguhnya seorang wanita tidak ada anjurannya, tidak disyariatkan untuk keluar berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala. Kalau toh wanita itu ada di medan peperangan, dia berada di tempat logistik saja, atau berada di tempat untuk merawat para mujahidin yang terluka, bukan ikut di medan peperangan. Wanita tidak disyariatkan, tidak dianjurkan untuk berjihad di jalan Allah Jalla wa'ala atau berperang di jalan Allah sebagaimana laki-laki. Yang ketiga, dari hadis ini juga, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, annal jihada al-mar'ati anta hujja hajjatan mabruratan. Sesungguhnya jihadnya wanita itu adalah berhaji, haji yang mabrur. Haji yang mabrur itu dirangkai dengan 3 syarat. Ongkosnya dari sumber yang halal, biaya dari sumber yang halal. Yang kedua, ikhlas. Yang ketiga, ittiba. Yang keempat, dari hadis ini, ilmu yang bisa kita dapatkan, annal hajja ya'khudhu sifatal jihad fi mujahadatin nafsi ala tsabat al-haq wa ada'i manasikil hajj kama waradat anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'a tahammulil masyaqqah an-natijati min dzalika. Bahwasanya berhaji itu statusnya tentang sifatnya dan keadaannya sama seperti berjihad. Berjihad ya, melawan hawa nafsu untuk supaya istiqamah di atas kebenaran. Termasuk juga berkaitan tentang sabarnya dia untuk menjalankan ibadah haji. Kenapa? Karena kita tahu manasik haji, manasik umrah, ini selain ibadah maliyah, ibadah yang mencurahkan finansial atau harta, juga ibadah haji dan ibadah umrah ini adalah ibadah badaniyah. Ibadah yang mencurahkan fisik. Maka dikarenakan ada pencurahan secara fisik,
capek, lelah, ya, sama seperti keadaan berjihad, berperang di jalan Allah. Itu mencurahkan tenaga. Tentu capek, tentu lelah kita katakan. Maka haji itu disimbolkan oleh Nabi SAW, itulah jihadnya wanita. Karena keadaannya itu mirip dengan berjihad. Karena haji sama seperti jihad, yaitu mencurahkan tenaga dan fisik. Allahu a'lam. Yang kelima, dari hadis ini, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, ilmu yang bisa kita dapatkan, anna ada al-haji al-mabruri dalilun ala qudrati ala mujahadatin nasi fi sabilillah. Bahwasanya melaksanakan haji yang mabrur atau mendapatkan haji yang mabrur, ini menunjukkan bahwasannya kita manusia ini punya kemampuan untuk melawan hawa nafsu kita. Agar kita ini selalu berada di jalan Allah. Agar kita ini selalu berada ya di atas kebenaran dalam rangka untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Kita ini dalam menjalankan apapun harus sabar. Sabar itu tidak lain dimulai dari kalbu, dari hati kita. Kemudian didukung oleh lisan dan perbuatan fisik. Sabar itu kan ada 3. Pertama, sabar di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Jalla wa ala. Yang kedua, sabar untuk meninggalkan maksiat. Yang ketiga, sabar ketika seseorang dari kita ini diuji dengan satu ujian atau satu musibah. Atau dia mendapatkan sesuatu takdir yang buruk dan jelek untuknya. Sabar ketika diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan satu musibah. Nah, ketiga sabar ini yaitu sabar di dalam ketaatan, sabar untuk meninggalkan maksiat, sabar ketika mendapatkan musibah. Ini terbagi menjadi 2 lagi. Ada sabar al-ikhtiyari, ada sabar yang sifatnya pilihan. Ada sabar yang kedua, yaitu as-sabru al-ittirari. Sabar yang sifatnya keterpaksaan. Kita akan jelaskan. Ibu-ibu ikut kajian. Ini tidak lain poin ketaatan kepada Allah. Ini poin untuk mendekatkan diri kepada Allah. Ibu ketika ikut kajian, ini pilihan buat ibu. Ibu bisa ikut kajian, bisa tidak. Dalam hal ini untuk sabarnya pilihan. Sanggup nggak ibu bersabar untuk mengikuti kajian? Atau ibadah-ibadah yang lain. Sanggup nggak ibu bersabar dalam berbusana muslimah? Oke ya. Karena kalau ibu nggak ikut kajian, atau tidak mau sholat, atau tidak mau berhijab, berarti dia tersebut tidak memiliki kesabaran. Padahal itu kesabaran bisa dia pilih. Dan dia sanggup. Dia sangat sanggup untuk melakukan kesabaran yang berkaitan dengan ketaatan. Sangat sanggup. Itu bisa dia pilih. Bisa dia sholat, bisa dia puasa, bisa dia menunaikan zakat, bisa dia berhijab. Termasuk juga meninggalkan maksiat. Ini sifat sabarnya itu adalah sifat sabar al-ikhtiyari. Sabar yang bisa menjadi pilihan kita. Artinya seseorang yang masih suka bermaksiat, berarti dia tersebut sangat jauh sekali dari yang namanya petunjuk dan hidayah Allah Jalla wa'ala. Dia bisa jaga lisan. Anda nggak mau gosip lagi ya. Aku nggak mau gibah lagi. Bisa.
Bisa dia pilih. Sabar untuk meninggalkan maksiat, untuk tidak gibah lagi. Dia sanggup untuk bersabar meninggalkan maksiat. Pilihannya dia. Ya, nggak kerok alis, nggak potong bulu mata, sulam bibir, sulam alis. Sanggup pilihan itu. Dia bisa ya memilih, anak harus sabar nih. Dalam masalah yang satu ini, fulus yang dikasih oleh suami, Anda nggak mau gunakan lagi untuk kerok alis, potong bulu mata, sulam bibir, dan sulam alis. Sanggup. Nah makanya para ulama menjelaskan sabar dalam ketaatan kepada Allah, sabar dalam meninggalkan maksiat, itu sabar yang sifatnya pilihan. Seorang hamba sangat sanggup untuk melakukan yang demikian. Ya, dan dia dalam kondisi yang tidak terpaksa ketika memilih itu. Beda kalau sabar ketika seseorang diuji oleh Allah Jalla wa'ala dengan satu musibah, dengan sesuatu takdir yang tidak menyenangkan buat kalbu dan hatinya. Ini nama sabarnya apa? Sabar al-ittirari. Sabar yang terpaksa. Enggak pilihan, terpaksa. Kakak, ibu, sudahlah. Mau dikata apa lagi? Ibu sabar deh. Aku enggak kuat Ustaz. Enggak bisa. Ibu diharuskan untuk bersabar. Meskipun awalnya terpaksa. Ini sudah ketentuan Allah Jalla wa'ala, Bu. Suami ibu meninggal. Ketentuan Allah. Kalau ibu nggak sabar, ibu dosa. Suka tidak suka, mau tidak mau, harus sabar. Ketika diuji tersebut, karena kita nggak bisa menolak. Makanya disebut sabar yang ketiga ini berkaitan dengan sabar ketika mengalami musibah atau mendapatkan ujian. Itu sifatnya ittirari. Kalau kita nggak bersabar dalam yang ketiga ini, dosa. Beda dengan yang pertama, sabar dalam ketaatan, pilihan. Antum mau milih nggak? Mau sholat subuh berjamaah di masjid atau tidak, para bapak-bapak? Ya, antum mau ke masjid nggak sholat berjamaah? Pilihan, antum bisa sabar itu. Bisa menjadi pilihan antum sabar itu. Meninggalkan maksiat juga. Ya, juga seperti itu. Pilihan, kesabaran buat antum. Tapi kalau yang ketiga ini, orang kadang ya menganggap ini sesuatu yang berat. Memang ini dikatakan sesuatu yang berat kan dia sedang diuji. Sesuatu yang tidak dia sukai menimpa dia. Tapi ujiannya, dia kalau nggak bersabar dosa, maka pilihannya terpaksa dia harus bersabar. Terpaksa, harus sabar. Oh itu nggak ikhlas dong. Pasti awalnya ada ketidakikhlasan. Tapi kita harus paksakan. Anak harus sabar. Anak harus sabar. Saya harus kuat. Saya harus kuat menerima ini. Seperti itu. Karena kalau kita nggak kuat, kita dosa. Makanya ada seorang wanita di zaman Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi datang ke pemakaman Baqi, dilihat ada seorang wanita. Dia menangis di depan kuburan suaminya. Nah kebetulan ini wanita tidak kenal dengan Nabi SAW. Nabi mendatangi itu wanita sambil memberikan nasihat. Ittaqillah wasbir. Bertakwalah engkau kepada Allah dan bersabarlah dari ujian yang menimpa engkau. Suamimu telah tiada. Sabar, wasbir. Sabarlah. Perempuan itu ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat seperti itu, bukannya berterima kasih. Dia marah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah marahnya dia itu karena dia tidak tahu. Yang memberikan nasihat itu adalah Nabi Muhammad SAW. Dia kemudian mengatakan, ya sabar, sabar. Fa innaka lan tusab bi musibati. Kamu enak saja bilang aku sabar, sabar. Karena engkau tidak merasakan musibah, ujian sebagaimana yang aku alami. Jika engkau mendapatkan musibah, ujian seperti aku, pastinya engkau juga nggak bisa bersabar. Dia nggak kenal nih perempuan. Yang memberikan nasihat adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah ketika Nabi Muhammad SAW meninggalkan itu perempuan, ada seorang sahabat menghampiri itu perempuan.
Ya ukhti, kamu tahu nggak siapa tadi yang memberikan nasihat kepada engkau? Kata dia, I don't care. Aku nggak peduli. Ana mau balik. Siapa dia emang? Kata sahabat tersebut sambil meninggikan suara, huwa Rasulullah. Dia adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seketika itu perempuan menyeka air matanya. Dia bersihkan habis menangisnya itu. Kemudian dia berlari ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mengetuk pintu rumah Rasulullah SAW sembari mengucapkan salam. Dan subhanallah, Nabi sendiri yang membukakan pintu rumahnya. Kemudian Rasulullah paham apa yang diinginkan oleh wanita itu. Ya Rasulullah, ya Nabi Allah, maafkan aku. Aku tidak paham, tidak mengerti. Ternyata antum ya Rasulullah. Kata Rasulullah, innama as-sabru ya fi sutmatil ula. Sesungguhnya kesabaran yang utama itu ketika seseorang pertama kali mengalami hempasan musibah. Subhanallah. Makanya ini sabar yang sifatnya itirari. Mau tidak mau, suka tidak suka, kita terpaksa harus sabar. Hingga kita itu betul-betul menerima nanti. Hingga betul-betul apa? Menerima. Ya kan? Ketika mendapatkan ujian itu kan pastinya harus sabar. Dengan menahan hati, jangan sampai ada suudzon kepada Allah Jalla wa'ala. Kenapa suami meninggal? Ya, kenapa suami begini dan seterusnya. Ya, sekaligus menjaga lisan. Jangan sampai yang keluar dari lisannya itu ucapan-ucapan yang seakan-akan tidak ridha dengan keputusan Allah Jalla Jalaluh. Kemudian terakhir, dia jaga fisiknya. Jangan sampai fisiknya ini bermaksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Dikarenakan musibah yang menimpa dia. Pukul-pukul pipi, pukul-pukul tubuh. Dia enggak mau. Nah itu kan sabar. Nah awalnya itu apa? Kita katakan ittirari, keterpaksaan. Makanya enggak ada masalah. Tapi aku terpaksa nih Ustaz. Ya, keikhlasan itu memang harus dipaksa muncul. Dengan kesabaran yang terpaksa tadi. Kan keadaan manusia itu, kita sebagai seorang muslim itu, baiknya itu dua. Ketika ada musibah, bersabar. Meskipun awalnya itu, kesabaran yang kita alami itu, belum pada tingkatan ridho. Kita belum ridho. Tapi kita harus sabar. Menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala dengan menjaga hati, jangan sampai suudzon kepada Allah, berburuk sangka kepada Allah, menjaga lisan, jangan sampai terucap kata-kata yang enggak bagus di lisan, dan juga menjaga tubuh ini agar jangan sampai berbuat yang sifatnya maksiat kepada Allah Jalla wa'ala. Tapi dia belum sampai pada tahapan ridho. Nah, kenapa saya katakan begitu keadaan kita itu? Buktinya ketika ketemu Ustadz, Anda teringat saat sama suami saat, nah meneteskan air mata lagi. Kadang teringat lagi, ya Allah, Ustaz, kalau sekiranya suami ada nih masih Ustaz. Ya kehidupan, ya Bu, stop. Ada Allah kecelakaan. Jangan seperti itu. Aku sabar Ustaz. Tapi kata dia aku belum 100% menerima. Belum ridho lah bahasa kita. Nah makanya memang keadaan kaum mukminin yang mendapatkan ujian itu, yang paling bagusnya adalah yang kedua. Dia sabar, menerima ketetapan Allah Jalla wa'ala, sekaligus ridho. Tapi kita ini, di kajian Ar-Rayyan saja mungkin ya, kita kajian yang luar biasa banyak pengikutnya, kita katakan seperti itu. Anggaplah yang ikut kajian sekarang ini 300 orang. Subhanallah, 20 orangnya atau 30 orangnya ketika mendapatkan ujian mungkin bisa. Dia sabar, menerima ketetapan Allah sekaligus dia ridha. Tapi yang sisanya wallah alam, bukan menafikan, itu kata-kata manusia. Tingkatannya itu baru sebatas sabar. Ya, itu pun diawali dengan sifatnya sabar yang sifatnya itirari, keterpaksaan dulu. Tapi lambat laun dia tersebut mencoba untuk menggapai keikhlasan dalam sabar tadi, tapi belum sampai kepada puncak.
Sabar menerima ketetapan Allah dan ridho akan keputusan Allah. Bisakah kita dalam tahapan yang kedua tadi itu, tingkatan yang kedua, sabar sekaligus ridho? Bisa banget. Tapi itu memang perlu latihan. Perlu latihan. Nah, makanya para ulama itu kan berdebat hukum ridha. Ya, ketetapan berkaitan dengan ketetapan Allah Jalla itu wajib atau tidak. Dia sanggup ridha meskipun berproses. Ada yang mengatakan wajib. Tapi mayoritas ulama mengatakan apa? Sekedar mustahab, sunnah atau anjuran saja. Karena memang eh, orang-orang tertentu dan orang-orang pilihan saja ketika dia mendapatkan musibah itu ya sabar langsung ridha. Itu pilihan banget tuh seorang hamba itu, pilihan dari Allah Jalla wa ala. Rata-rata berproses sebagaimana kita. Kita sabar menerima ketetapan Allah Jalla wa ala. Tapi untuk ridhonya itu berproses, belum kita jalan. Kadang-kadang masih terngiang, kadang-kadang masih teringat suami, kadang-kadang teringat tentang keluarga yang sudah meninggal dunia. Kadang-kadang ya masih teringat akan kondisi kejadian-kejadian yang tidak mengenakan di hati. Nah itu ya ini sedikit tambahan. Nah makanya di sini semua ibadah itu dirangkai dengan kesabaran, termasuk berjihad, termasuk untuk wanita secara khususnya adalah berhaji. Nah dari hadis ini juga Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa ala ya annal hajja ya min afdalil qurabat indallah. Bahwasanya ibadah haji termasuk ibadah umrahnya itu termasuk adalah paling utamanya amalan untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalaluhu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kita kaitkan sekarang dengan amalan yang terjadi apa kita katakan di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah. Sekedar mengingatkan Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala, terutama bapak-bapak yang berkorban. Dari nanti malam Bapak ya yang berkorban atau jika sekiranya ibu juga berkorban, maka tidak boleh kita untuk mencukur rambut. Tidak boleh kita untuk memotong kuku. Tidak boleh kita tersebut untuk mencabut bulu-bulu yang ada di badan. Sampai kita berkorban. Berdasarkan hadis yang sahih. Hadis dari Ibunda Ummu Salamah radhiyallahu anha. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza ra'aitum hilala dzulhijjah wa arada ahadukum ay yudhhiya fala ya'khudanna sya'rahu wa adfarahu ya hatta yudhhiya." Jika salah seorang dari kita ini sudah mendapatkan tanggal 1 Dzulhijjah, yaitu nanti malam. Dan kita ini punya keinginan kuat untuk berkorban. Maka ya kita yang punya niatan untuk berkorban ini jangan sampai ya kita tersebut mencukur rambut, kemudian memotong kuku dan mencabut bulu-bulu yang ada di badan sampai kita tersebut berkorban. Hukumnya apa? Para ulama berdebat tentang masalah ini. Ada yang mengatakan hukumnya wajib. Artinya kalau mencukur rambut, ya artinya kalau mencukur rambut atau memotong kuku, kemudian mencabut bulu-bulu yang ada di badan, berarti itu adalah perbuatan yang haram. Sekelompok ulama mengatakan itu hukumnya cuma sebatas sunnah. Artinya kalau kita memang punya niatan untuk berkorban, punya niatan untuk berkorban, kemudian kita tetap mencukur rambut, tetap memotong kuku, tetap mencabut bulu-bulu yang ada di badan, maka hukumnya makruh. Untuk berdosa tidak. Tapi dia meninggalkan sesuatu yang dianjurkan. Makanya kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim pada nomor hadis 1977.
Man kana lahu dhibhun yadhbahuhu fa idza uhilla hilal dzilhijjah fala ya'khudanna min sya'rihi wala min azfarihi syai'an hatta yudhhiya. Barang siapa yang punya hewan sembelihan, artinya punya keinginan untuk berkorban nanti, entah di tanggal 10 Zulhijjah, 11, 12, dan tanggal 13 Zulhijjah. Maka bagi kita yang punya niatan untuk berkorban, janganlah mengambil rambutnya sedikit jua pun, artinya mencukurnya. Dan jangan juga mengambil sedikit pun dari kukunya, jangan memotongnya, sampai dia tersebut berkorban. Dalam hadis ini sama sekali tidak disebutkan kata dzibhun, yaitu hewan korban, atau yang semisalnya. Maka jelas maksudnya yang dilarang memotong kuku dan rambut adalah orang yang berniatan untuk berkorban. Kita lihat dalam hadis yang selanjutnya itu, idza ra'aitum hilala dzilhijjah. Apabila kalian sudah mendapatkan hilal Dzulhijjah, wa arada ahadukum ayyudhhiya, dan salah seorang dari kita ini punya niatan kuat untuk berkorban, falyumsik an sya'rihi wa adfarihi hatta yudhhiha. Hendaknya dia menahan diri, jangan sampai dia mencukur rambut, memotong kuku sampai dia berkorban. Dalam hadis ini sama sekali tidak disebutkan kata dzibhun, ya, atau hewan kurban, atau yang semisalnya. Maka jelaslah maksudnya yang dilarang memotong kuku dan rambut adalah orang yang berniatan untuk berkorban. Nah, bapak yang berkorban atas nama bapak. Ibu ikut serta dengan bapak yang berkorban. Anak-anak ikut bapak yang berkorban. Nah, si ibu yang ikut serta dengan si bapak yang berkorban, atau anak-anak yang ikut serta dengan bapak yang berkorban, apakah dia juga punya larangan tidak boleh memotong kuku, memotong rambut, atau mencabut bulu yang di badan? Kita katakan tidak. Ini khusus bagi yang berkorban saja. Nah, jika sekiranya tahun ini bapak atau ibu berkorban 2 ekor kambing, 1 ekor kambing atas nama suaminya, kemudian kambing yang kedua atas nama istrinya, maka pada saat itu sang istri juga terkena, ya, hukum yang berkaitan dengan hadis ini. Berhubung ibu berkorban atas nama ibu, maka dari nanti malam ibu jangan mencabut bulu-bulu yang ada di badan, jangan mencukur rambut, dan jangan memotong kuku sampai dia tersebut berkorban. Wallahu a'lam bishawab. Nah, itu yang perlu diingatkan. Ya. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, 10 hari yang pertama ini beramalnya, pahalanya itu sama seperti jihad, bahkan lebih daripada itu. Amalan apa saja Ustaz yang kita kerjakan? Yang pertama melakukan takbiran. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Takbiran di bulan Dzulhijjah itu terbagi menjadi 2 bagian. Takbiran di bulan Dzulhijjah itu terbagi menjadi 2 bagian atau 2 jenis atau 2 macam. Pertama, takbiran yang sifatnya mutlak. Kalau mutlak itu artinya sifatnya tidak ada keterkaitan dengan salat yang 5 waktu. Tidak ada kaitannya juga dengan waktu tertentu atau keadaan tertentu. Ya. Takbiran mutlak itu dimulai dari tanggal 1 Zulhijjah. Tidak ada kaitan dengan salat 5 waktu. Mau takbirannya pagi, siang, sore, malam, monggo silahkan. Karena memang takbirannya tidak ada kaitannya dengan apa? Salat yang 5 waktu. Allah Jalla wa Ala mengatakan dalam surah Al-Hajj, surah yang ke-22 ayat 28. Wa yadhkuru ismallahi alaihi fi ayyamin ma'lumat. Dan supaya mereka menyebutkan nama Allah pada hari-hari yang telah ditentukan. Maksud ayyamul ma'lumat, hari-hari yang ditentukan, menurut para ahli tafsir seperti sahabat yang mulia Abdullah ibnu Umar, Abdullah ibnu Abbas, Imam Hasan al-Basri, Atta, Mujahid, Ikrimah, Qatadah, An-Nakhai,
ya termasuk Al-Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad dan yang lain selainnya itu mengatakan ayyamul ma'lumat itu adalah 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Disitulah kita menyebutkan nama Allah dengan memperbanyak takbir, mengucapkan Allahu Akbar, memperbanyak tahlil, ucapan la ilaha illallah, memperbanyak ucapan tahmid, alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah, nah itu takbiran yang sifatnya mutlak, nggak ada kaitan dengan salat 5 waktu. Mau kita bertakbiran malam, siang, sore, pagi, silahkan saja. Nah, ada takbiran yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan salat 5 waktu. Ini takbiran ada karena ada kaitannya dengan salat 5 waktu. Kapan itu? Itu dimulainya sejak tanggal 9 Zulhijjah setelah melaksanakan salat subuh. Jadi kalau besok ini tanggal 9 Zulhijjah, maka besok setelah salat subuh kita melakukan takbiran yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu maksudnya apa? Muqayyad itu terikat dengan salat yang 5 waktu. Yang kita lakukan setelah kita salam. Sebagai tanda salat kita sudah selesai. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Langsung kita melakukan takbiran. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar. Walillahil hamd. Nah, itu takbiran yang sifatnya muqayyad. Kapan mulainya? Tanggal 9 Zulhijjah, hari Arafah, setelah kita melaksanakan salat subuh. Sampai kapan berakhirnya? Tanggal 13 Zulhijjah, setelah melaksanakan salat asar. Di hari terakhir tanggal 13 Zulhijjah atau ayyamut tasyrik. Nah, jadi kalau kita gabung takbiran yang mutlak dan muqayyad itu jumlah seluruhnya adalah 13 hari kita melakukan takbiran. Nah, jadi nanti ibu-ibu kalau sudah mendapatkan tanggal 9 Zulhijjah, tepatnya setelah melaksanakan salat subuh, usahakan ya ibu takbiran meskipun sendirian di kamar ibu. Ketika salat subuh di tanggal 9 Zulhijjah, 10 Zulhijjah, 11 Zulhijjah, 12 Zulhijjah, 13 Zulhijjah, lakukan takbiran. Setelah melaksanakan salat wajib. Namanya apa? Takbiran yang sifatnya muqayyad. Muqayyad itu terikat dengan salat 5 waktu. Sedangkan ya berkaitan dengan yang mutlak itu enggak ada kaitannya dengan salat yang 5 waktu. Nah, kemudian amalan apa lagi yang kita kerjakan selain takbiran? Selain takbiran yang kita kerjakan adalah melaksanakan puasa jika sanggup. Puasa 9 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Berdasarkan hadis dari Hunaidah bin Khalid an imra'atihi an ba'di azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Hunaidah bin Khalid, dari istri beliau, dari beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan beberapa istri Nabi sallallahu alaihi wasallam, maksudnya adalah ibunda Ummu Salamah dan ibunda Hafsah. Ibunda Hafsah. Nah, mereka berdua, ibunda Ummu Salamah dan juga ibunda Hafsah menceritakan Nabi Muhammad itu terbiasa berpuasa di 4 puasa ini. Pertama puasa Asyura, tanggal 10 Muharram. Yang kedua puasa 3 hari setiap bulan. Kemudian puasa yang ketiga, puasa Senin Kemis di awal bulan, di pekan pertama. Kemudian yang keempat, puasa di 9 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Nah, jika Bapak dan Ibu sanggup untuk berpuasa di 9 hari yang pertama, ini bagus banget. Ini cakep banget kita katakan. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian selanjutnya Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, kalau kita nggak sanggup
puasa 9 hari yang pertama, kata para ulama di antara Syekh Muhammad Shalih Utsaimin, usahakan di 9 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu kita puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak berpuasa. 1, 3, 5, 7, 9. Gak sanggup juga ini, ambil kita puasa 3 harinya yang setiap bulan itu Ayyamul Bid, dimajukan, kita kerjakan di pekan pertama. Karena kita tahu tanggal 13 Dzulhijjah kita nggak boleh berpuasa. Nah berhubung kita biasa berpuasa Ayyamul Bid, maka alangkah baiknya kata saya Muhammad Shalih Utsaimin dimajukan di pekan yang pertama. Ambil 1 sampai 3 atau 4 sampai 6 atau 7 sampai 9. Gak sanggup juga puasa Ayyamul Bid, ambil puasa Senin Kamis. Ya. Gak sanggup juga kita katakan paling tidak puasa Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, termasuk amalan yang lain adalah memperbanyak salat-salat sunnah. Mantapkan lagi salat duhanya, mantapkan lagi qobliyah dan ba'diyahnya, mantapkan lagi tahajud dan witirnya, termasuk salat sunnah, wudu mantapkan lagi. Seperti itu yang dianjurkan. Nah, termasuk bersedekah. Ya, termasuk bersedekah kita katakan. Usahakan ya kita itu di 10 hari yang pertama ini memperbanyak untuk apa? Bersedekah. Nah, termasuk nanti puncaknya adalah melaksanakan salat Idul Adha. Puncaknya lagi adalah melaksanakan ibadah haji. Melaksanakan apa? Ibadah haji. Wallahu a'lam bishawab. Makanya kata para ulama, kenapa 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu the best? Mulia, sangat mulia di sisi Allah. Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, li'annaha jima'u ummahatil ibadah. Karena 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah itu mengumpulkan induk-induk ibadah. Dari salat, puncaknya adalah salat Idul Adha. Dari sedekah, puncaknya itu adalah berkorban. Dari yang namanya berkaitan tentang masalah puasa, puncaknya adalah puasa Arafah. Termasuk kita katakan puncaknya lagi adalah melaksanakan ibadah haji dan ibadah umrah. Kita katakan seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Ikhwan fi din, a'azani wa azakumullah, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Amalan yang lain di 10 hari yang pertama bulan Dzulhijjah ini, ya, selain kita rajin melakukan takbir, rajin bersedekah, nah, termasuk juga rajin berkaitan dengan amalan yang lain itu, amalannya apapun, baca Quran, boleh. Kemudian berzikir pagi dan petang, jangan hilang. Termasuk ya kita katakan berdoa. Ingat berdoanya kita di 10 hari yang pertama itu sangat dituntunkan oleh para ulama, khususnya lagi ya di hari Arafah, yaitu tanggal 9 Dzulhijjah. Dikatakan berdoa pada hari Arafah memiliki keutamaan yang besar. Puasa sehari ini menghapuskan dosa 2 tahun. Setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Abu Qatadah radhiyallahu an, anna Nabi SAW qala, Nabi SAW bersabda, siyamu yaumi Arafah ahtasibu 'ala Allah ay yukaffira as-sanata allati qablahu was-sanata allati ba'dah. Puasa hari Arafah aku harapkan dari Allah bisa menghapuskan dosa setahun sebelumnya dan setahun setelahnya. Dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda seperti itu juga. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian selanjutnya hari Arafah adalah hari pengampunan dosa-dosa dan pembebasan orang-orang dari siksa api neraka. Hadisnya umum ya. Tidak mesti yang wukuf di Arafah. Qala Rasulullah SAW bersabda, "Ma min yaumin aktsaru min an yu'tiqallahu fihi abdan minan nar min yaumi Arafah." Di antara hari yang Allah Jalla wa ala banyak membebaskan orang-orang dari siksa api neraka adalah di hari Arafah. Wa innahu la sesungguhnya Allah Jalla wa ala mendekat. Summa yubahi bihimul malaikah. Kemudian Allah Jalla wa ala membanggakan orang-orang yang sedang wukuf di Arafah di hadapan para malaikat. Fayaqul Allah Jalla wa ala bertanya, "Ma arada haula?" Apa yang diinginkan oleh mereka? Di sini menunjukkan
bahwasanya doanya orang yang wukuf di Arafah itu mustajab. Nah, para ulama berdebat, ya, doa orang yang tidak wukuf di Arafah seperti kita yang nggak haji, apakah termasuk, ya, itu bagian yang diterima juga oleh Allahu Jalla wa Ala. Nah, disebutkan dari kalangan para ulama. Para ulama berbeda pendapat tentang keutamaan berdoa pada hari Arafah. Apakah khusus hanya berlaku bagi orang yang berada di Arafah atau berlaku juga bagi orang yang berada di tempat lain? Pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahuinya, bahwa keutamaan ini bersifat umum sebab kaitannya dengan hari, ya, hari Arafah. Tidak mesti, ya, kita tersebut mengaitkan dengan wukuf Arafah. Termasuk nanti puasa Arafah ini, Bapak dan Ibu, itu puasanya berdasarkan tanggalan yang ada di Indonesia. Karena kita hidup di Indonesia, di negeri yang kita cintai ini. Ya, bukan ikut mereka atau tolak ukurnya mereka yang wukuf di Arafah. Bisa jadi berbeda. Hari ini Saudi Arabia tanggal 1 Zulhijjah. Sedangkan kita baru nanti malam atau besok kita katakan baru tanggal 1. Berarti nanti puasa Arafahnya berbeda. Nah, kalau sekiranya berbeda seperti itu, tetap ikut yang ada di negeri setempat sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi dan itu yang dianjurkan oleh mereka-mereka yang tinggal di Timur Tengah kan seperti itu. Termasuk Lajnah Daimah, Komite Tetap Ulama Saudi Arabia mengatakan bahwasannya jika sekiranya terjadi perbedaan matla tempat terbitnya hilal, ya, antara satu negeri dengan Makkah Al-Mukarramah, maka dianjurkan untuk puasa Arafahnya ikut negeri yang setempat. Wallahu a'lam bishawab. Nah, tentang doa bagaimana? Begitupun juga dengan doa. Artinya kalau kita berbeda nanti, ya, di Saudi Arabia sudah wukuf Arafah. Mereka sudah tanggal 9 Zulhijjah. Kita baru tanggal 8. Ya, kita baru besok untuk mendapatkan tanggal 9 Zulhijjah tadi atau hari Arafah. Nah, apakah kita tanggal 8-nya berdoa ataukah kita tanggal 8-nya puasa? Tentu tidak. Tetap ikut yang sesuai dengan di mana kita tinggal, yaitu di negeri yang kita cintai ini. Nah, artinya berbeda seperti ini sesuatu yang lumrah, biasa saja. Tapi yang saya wanti-wanti berkaitan dengan puasa Arafah itu berkaitan erat dengan tanggalannya, tanggalan yang ada di negeri setempat, bukan tanggalan yang ada di kota suci Mekah Al-Mukarramah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Imam Al-Baji rahimahullah rahmatan wasi'ah berkata, ungkapan doa yang paling utama adalah doa Arafah. Maksudnya adalah zikir yang paling banyak barakahnya dan paling besar pahalanya serta paling dekat terkabulnya. Yang dimaksudkan boleh jadi khusus jamaah haji karena makna doa pada hari Arafah terkait dengan mereka adalah benar dan khusus untuk mereka. Meskipun harinya secara umum disifati dengan hari Arafah, maka dimaksudkan adalah amalan hajinya saja. Artinya siapapun yang berdoa, meskipun tidak berhaji, meskipun tidak wukuf di Arafah, maka insya Allah doanya tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Terdapat riwayat dan dari sebagian kalangan salaf bahwasanya mereka membolehkan berkumpul di masjid untuk berdoa dan berzikir pada hari Arafah. Di antara melakukan hal tersebut adalah Al-Imam Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ya, dan itu juga dinyatakan oleh Imam Ahmad boleh meskipun dia sendiri tidak melakukannya. Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, Al-Qali ia berkata, tidak mengapa berkumpul pada sore hari di hari Arafah di tempat selain Arafah. Al-Imam Al-Atram berkata, aku bertanya kepada Abu Abdillah yaitu Imam Ahmad tentang berkumpul di tempat selain Arafah di masjid-masjid pada hari Arafah. Dia pun berkata, saya berharap hal ini tidak mengapa karena dilaksanakan oleh lebih dari satu orang di kalangan ulama. Kemudian Al-Asram meriwayatkan dari Hasan, dia berkata, orang yang pertama mengumpulkan orang di dalam masjid adalah sahabat Abdullah bin Abbas. Ahmad berkata, orang yang pertama melakukannya adalah sahabat Abdullah bin Abbas dan Ammar bin Hurais. Wallahu a'lam bishawab. Artinya kita kumpul dengan keluarga kita, kemudian mengingatkan satu dengan yang lainnya untuk berdoa. Maka doa kita mustajab, khususnya di tanggal 9 Zulhijjah atau hari Arafah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ini kira ibu-ibu ya, mudah-mudahan kita ya, kalau tahun ini belum berangkat haji, mudah-mudahan tahun depan kita bisa berangkat haji. Dan kemudian siapapun dari kita ini yang belum berangkat haji, tolong kuatkan hati untuk berdoa kepada Allah. Karena kekuatan doa ini sangat luar biasa, apalagi di hari-hari sekarang ini, yang dimana ini hari-hari suci. Maka sebab itu banyak beramal, salah satu amalan tersebut banyak berdoa.
Salah satu yang kita mohonkan adalah kita berdoa kepada Allah agar kita sebelum meninggal dunia sanggup mensempurnakan rukun Islam, yaitu melaksanakan ibadah haji. Wallahu a'lam, ini kira yang bisa kita sampaikan. Sudah hampir jam 11 ya. Nah, silakan saya kembalikan kepada Kafinia untuk mengkoordinir berkaitan dengan pertanyaan atau sesi yang kedua, yaitu tanya jawab. Wallahu a'lam bishawab. Silakan Kafinia. Nah, Barakallahu fikum Ustadz untuk pencerahannya dan kami terus diingatkan untuk fadilah-fadilah amal yang terbaik di bulan Zulhijjah ini ya, insya Allah ya Ustadz ya. nah, Ini sudah ada pertanyaan tapi sedikit saya ingin bertanya, tadi kan di awal Ustadz sampaikan tuh kalau, umur umatnya Nabi Muhammad SAW yang berusia 70 tahun itu ada sebut apa tadi, terus artinya kan yang tawanan-tawanan di muka bumi ya, tawanan oleh nah itu asarallahu fil ard. Asarallahu fil ard. Nah, asir. Nah, Oke. Ustadz, nah itu maknanya apa tuh Ustadz? Gitu loh, maksudnya kok istilahnya maknanya itu adalah bahwasannya kematian lebih dekat lagi dengan dia. Kita tahu tadi Rasulullah sudah memberikan warning sebagai wujud sayangnya Nabi kepada kita. Atau umur dikabarkan. Umur umatku itu atau umur kita ini antara 60 dan 70 tahun saja. Artinya kalau kita sudah masuk umur 60 tahun, hati-hati sebentar lagi kita meninggal dunia. Kalau kita berhati-hati, ya banyak beramalnya kan. Jangan disia-siakan. Jangan sampai nanti penyesalannya kita di alam barzah, di alam kubur. Makanya semangatlah ya, kata Syekh Adil dalam kitab beliau ini, wahai para wanita, untuk mendekatkan diri kepada Allah Jalla wa'ala, dikarenakan umurmu itu pendek loh. Pendeknya itu apa? Antara 60 dan 70. Kita lihat Nabi Muhammad itu meninggal umur 63. Abu Bakar juga 63. Umar bin Khattab 63. Ali bin Abi Thalib 63. Nah, kita di antara itulah. Artinya ketika masuk umur 60 tahun itu masa menegangkan buat kita. Karena masa yang dimana kita tersebut sebentar lagi nih kita meninggal dunia. Nah kalau kita sadar seperti ini kan, kita pastinya banyak beramal, banyak beribadah. Gak berani untuk maksiat. Karena kita paham Rasulullah yang mengatakan itu. Apalagi kalau kita sudah berumur lewat 70 tahun. Sudah tawanan Allah. Arti tawanan Allah lebih dekat lagi dengan yang namanya kematian. Allahu a'lam bishawab. Gitu Kak. Nah, Barakallahu fikum Ustadz, Masya Allah Ustadz ya. Jadi harus hati-hati ya, warning banget ya berarti kalau udah masuk nah, usia 60 tahun itu tadi Ustadz ya. Semoga umurnya jadi barokah, yang penting itu Ustadz. Ustadz, amin. tadi salah satu amalan juga yang paling baik di bulan suci itu kan berkurban ya Ustadz ya. Nah, Ustadz bisa tolong jelaskan ke kami apabila ada yang amalan apa yang dilakukan bagi yang tidak mampu berkurban gitu Ustadz, kurang lebih gitu Ustadz. yang pertama doa kita, semoga saudara-saudara kita yang sampai tahun ini belum bisa untuk berkorban, kita doakan semoga Allah Jalla wa'ala memberikan rizki, nikmat hingga sanggup untuk berkorban. Yang kedua, nasihat kita ya, jangan sampai kita kecil hati. Yakinilah kita yang belum berkorban, kalau toh misalnya kita meninggal dunia, sepanjang hayat kita nggak berkorban karena ketidakmampuan kita secara finansial, maka yakinilah Nabi Muhammad SAW sudah berkorban atas nama kita, atas nama umatnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahumma hadha minka walak an ummati jami'a. Ya, Nabi itu kan terbiasa berkorban setiap tahun 2 ekor kambing. 1 ekor kambing itu untuk beliau dan anak istri beliau. Kambing yang kedua itu buat umatnya yang belum sempat untuk berkorban. Subhanallah. Kemudian kita ingin pahala besar. Nah, ini kesempatan. Ini kita berada di bulan suci. Apalagi besok nanti, mulai nanti malam, kita berada di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah. Tolong rajinkan beramalnya. Kita sudahlah mungkin tahun ini nggak berkorban. Tapi ada amalan yang lain. Ada puasa sunnah. Ada juga sholat. Terutama qobliyah dan ba'diyah, sholat tahajud. Pahalanya luar biasa, lebih besar daripada pahala jihad. Kalau kita kerjakan di 10 hari yang pertama bulan Zulhijjah.
Ada juga takbiran, itu pahala besar. Termasuk nanti sholat Idul Adha-nya, termasuk puncaknya tanggal 9 Zulhijjah itu puasa Arafah. Nah, mudah-mudahan amalan-amalan ini bisa menutupi kekurangan dari kita belum sempat untuk berkorban ini. Semoga seperti itu. Itu harapan kita, doa kita kepada Allahu Jalla wa'ala. Termasuk juga nih nasihat kita ya, bagi teman-teman yang belum haji, kuatkan hati. Bulatkan tekad di hati ini. Doa, minta sama Allahu Jalla wa'ala. Mungkin kalau menurut matematika kita, kalau kita hitung secara matematika kita, sepertinya kita nggak berhaji. Apalagi haji purada, ya, apalagi haji khusus. Yang reguler saja, meskipun kita mungkin berusaha untuk menyicil, tapi waktunya lama banget. Sampai terpikir oleh kita, apakah kita ini sanggup untuk melaksanakan haji di umur kita yang sudah tua, yang fisik ini sudah lemah. Tapi sekali lagi, kuatkan hati, bulatkan tekad, minta sama Allah di bulan-bulan yang mustajab ini, di hari-hari yang mustajab ini. Ya Allah, undang kami ya Allah untuk menjadi tamu. Bisa berangkat haji dan berangkat umrah. Jangan cabut nyawa kami ya Allah. Sebelum kami ini mensempurnakan rukun Islam kami. Bisa melaksanakan ibadah haji. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ya, jadikanlah kami ini sebagai tamu ya Allah. Sehingga ketika kami sudah berada di miqat, kami sanggup untuk ya mengucapkan pengagungan kepada Engkau sebagai wujud terima kasih kami. Jangan cabut nyawa ini ya Allah. Sebelum kami sanggup untuk mengucapkan talbiyah di dalam melaksanakan ibadah haji dan umrah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Innal hamda wa ni'mata laka wal muluk la syarika lak. Nah, mudah-mudahan Allah Jalla wa ala memberikan kenikmatan ini. Sanggup berhaji, sanggup juga berkorban. Tidak ada sesuatu yang mustahil buat Allah Jalla wa ala. Subhanallah, banyak orang-orang yang kita lihat punya kemampuan secara finansial di sana itu. Tapi kita lihat, kita tanya mereka itu, antum sudah haji Pak? Ibu sudah hajah? Belum. Anak-anaknya sudah pada tua. Abang udah haji? Belum. Kakak? Belum. Padahal duitnya banyak, hartanya banyak. Tapi kita yang biasa-biasa saja. Subhanallah. Kita ada uang, tapi tidak sebanyak mereka. Kita ada fulus, tapi tidak segede mereka. Allah Jalla wa'ala kenapa menjatuhkan itu kepada diri kita? Berarti kita ini Bapak Ibu adalah sebagai pilihannya Allah Jalla wa'ala. Dan itu dirangkai dengan apa? Bisanya kita menjadi pilihan Allah Jalla wa'ala dengan doa. Doa, kuatkan doa. Insya Allah, Allah akan mengabulkan doa kita. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira kafirnya. Nah, Ya, Masya Allah, Barakallahu fikum Ustadz, Om Musa Muhammad. Nanti ini selanjutnya Ustadz, pertanyaan akan dilanjutkan oleh Tifara ya Ustadz. nah. Tafadhol Tifara. Ya, TV-nya jazakillah khair. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Kak Farah. Ya, Ustadz, kita langsung ke pertanyaan yang ada di layar, Ustadz. Nah. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, apabila kita ingin beramal soleh, harus segera karena umur kita pendek. Nah, contohnya ingin bersedekah, tapi kadang suka dinanti-nanti gitu, Ustadz. Nah, misalnya, contoh mempunyai banyak makanan dan pakaian, tapi kadang ada perasaan, oh sayang nih masih layak untuk dipakai sendiri gitu. Nah, bagaimana cara ininya Ustadz, solusinya Ustadz? Ya, sesuatu itu kadang kafarah kita paksakan. Seperti kita sebagai seorang laki-laki. Terasa berat untuk datang ke masjid. Untuk berjamaah di masjid. Apalagi yang berkaitan dengan sholat subuh. Tetapi itulah tadi. Sabarnya itu kan sabar ikhtiari, pilihan. Mau sedekah atau tidak. Ibu bisa sabar dalam ketaatan
Yang sama dengannya di antaranya sedekah. Kita laki-laki sangat sanggup untuk bersabar atau mengambil sabar yang sifatnya bisa menjadi pilihan kita untuk berjamaah di masjid. Meskipun awalnya itu kita harus paksakan. Saya harus ikut kajian, saya harus bersedekah hari ini, saya harus baca Quran hari ini, saya harus ke masjid hari ini. Seperti itu. Kuatkan hati, bulatkan tekad, mantapkan jiwa untuk melakukan amalan itu. Kalau kita, oh ini subhanallah, kita banyak pakai. Subhanallah, kita kadang berpikir, masih sayang. Sayang, kapan lagi kita bersedekah? Untuk membeli yang baru aja kita nggak mau untuk si fakir, si miskin. Ini kan juga baju sudah lama, mungkin sudah sempit di tubuh kita juga sudah tidak bisa dipakai lagi. Karena pada prinsipnya kan orang kalau sudah tambah tua itu tambah gembrot, tambah gemuk, tambah daging. Ngapain ibu-ibu mempertahankan ini baju? Sedekahkan. Termasuk makanan. Menurut perkiraan kita, suami kita, anak-anak kita ini berlebih nih makanan. Ya. Nah, kalau kita sudah paham berlebih seperti itu, sedekahkanlah. Apalagi ini makanan mudah basi. Kalau kita taruh di lemari es pun atau di kulkas misalnya, khawatirnya akan terjadi sesuatu yang membuat kita nggak mau makan lagi. Akhirnya kita buang juga. Nah, kadang kan kita ini mungkin karena sifat bakhil tadi itu. Sehingga membuat cintanya kepada dunia itu luar biasa. Sehingga seharusnya kita bisa bersedekah, jadi ditunda. Sama dengan berangkat haji, Kak Farah. Kak, berangkat deh, Kak. Wah, gampang deh, Anda masih muda kan? Atau alasan anak-anak masih kecil. Atau alasan yang lain lah. Kadang alasan yang tidak masuk akal. Ya, nanti deh, Anda belum keliling dunia. Nanti kalau sudah keliling dunia, Anda baru berhaji. Subhanallah, ibu-ibu, kita berhaji dalam sehat fisik, kuat, masih muda. Itu membuat kita itu semangat untuk melaksanakan amalan-amalan atau manasik haji tadi. Beda kalau kita sudah tua, datang ke tanah suci untuk berhaji. Kesemangatan untuk beribadah di haram itu beda, sudah mulai berkurang. Kadang kita ini tergantung dengan orang. Minta didorongkan, minta dituntut, dan lain sebagainya. Dan makanya itu juga termasuk godaan syaitan. Sayang, udah nanti aja. Padahal Ramadan kemarin beli banyak tuh baju. Belum lagi dikasih saudaranya, belum lagi hadiah dari temannya. Buat apa juga nggak dipakai? Kalau sudah kita bilang ini nggak dipakai, sudahlah kasihkan. Kita pilih, Ustadz emang boleh begitu? Bukankah yang paling bagusnya bersedekah itu dengan pakaian yang paling bagus, makanan yang paling enak? Benar, kalau kita sanggup. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak bakal mendapatkan kebaikan, tidak bakalan sampai kan menginfakkan sesuatu yang kalian paling sukai. Oh, itu kelas tinggi iman yang luar biasa. Ya. Kavinnya, Kafara nggak mungkin tas Louis Vuitton-nya sama Gucci disedekahkan. Anda yakin itu? Saya yakin. Nggak mungkin sudah. Pasti sayangnya ada. Oh, tas yang beli di sini aja deh. Ini yang disedekahkan. Gak apa-apa. It's okay. Yang penting kita bisa melatih diri kita untuk bersedekah. Tapi kalau ditunda-tunda, kapan kita mau bersedekah? Kayak orang. Nanti deh Anda bersedekah kalau kaya. Emang Allah akan menakdirkan antum akan kaya? Bisa berzakat gitu? Allah alam, ini gaib. Mumpung ada harta, meskipun kita belum wajib zakat, karena harta kita belum sampai nisab dan haul, sedekahlah. Sedekah itu kan nggak ada persentasinya kita katakan. Mau 1%, mau 2%, terserah kita. Mau 10.000, mau 50.000, mau 100.000, terserah kita. Sesuai dengan keikhlasan kita. Begitu kira-kira Pak. Memang ada kalanya kita beramal itu harus ada dorongan paksaan. Ketika kita sudah mulai memaksakan diri, nanti jadi kebiasaan.
ketika sudah menjadi kebiasaan, kalau kita tinggalkan jadi sakit hati. Kita biasa salat duha. Ya Allah, terlambat salat duha. Tertinggal akhirnya. Sedihnya ampun itu. Sama bapak-bapak nih, terbiasa salat berjamaah 5 waktu di masjid. Tahu-tahu hari ini tidak berjamaah di masjid karena turun hujan lebat di tempat kita. Ada perasaan sedih. Aduh, sayang betul nggak berjamaah di masjid. Ya, karena padahal itu uzur yang syar'i kita katakan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Cobalah kita awalnya mungkin terpaksa, tapi insya Allah ketika kita sudah ya membiasakan amalan itu, insya Allah akan mudah buat kita. Dan kita mencoba, kalau itu amalan kita tinggalkan sehari saja, membuat hati kita perih, nggak enak banget gitu, oh berarti kita sudah kelas iman yang mantap ini. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Nah, Iya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Nah Ustadz tentang, sholat subuh bagi laki-laki nih Ustadz. nah, Nah, sekarang kan anak saya yang pertama itu kan kuliah di Bandung Ustadz. Nah nah, kita memang tinggal di sana di tengah kota ya, tapi seberangnya itu taman gelap gitu Ustadz. Dan memang di sana kalau udah gelap, kalau udah tengah malam sampai subuh itu terkena rawan. ya, Ada, begal dan sebagainya lah Ustadz. ya. Nah, jadi akhirnya si anak ini saya bilang sholat subuh di masjid gitu. Dia bilang, "Oh ini Mas, di situ kan rawan, nggak bisa." Akhirnya jadi dia nggak pernah lagi Sholat sholat di subuh di rumah. masjid. Iya, jadi Nah, gimana tuh Ustadz? itu kan Apakah ada kita alasan yang syar'i. Di sekitar tempat tinggal kita misalnya, ya, ya tidak ada musola, tidak ada masjid. Apalagi sudah ada informasi. Kalau kita nyebrang jalan ke sana, kadang ada anak-anak yang nakal, yang suka membegal kita. Kan terancam jiwa kita. Kalau kondisi yang seperti ini kan ada uzur syar'i, ada alasan yang syar'i untuk meninggalkan sholat berjamaah di masjid. Ya, ini kondisi kita ke masjid itu aman, tentram, sentosa, tidak ada gangguan seperti itu. Kapara tahu kita ketemu dengan teman yang di Irak sana. Ketika umrah kita tanya gimana keadaan di Irak. Ya begitu deh. Masih ada peperangan, kadang kita tahu-tahu diserang, macam-macam. Keluarga banyak yang meninggal dan seterusnya. Di mana masjid? Ya Allah. Ya akhi kata dia, kita ini bisa sholat berjamaah di masjid itu cuma 2 sholat. Zuhur dan asar. Sisanya di rumah. Maghrib, isya, subuh. Kenapa? Kadang ada aja kejadian. Kata dia. Kadang ada aja kejadian. Tahu-tahu ada teman yang isyanya jalan, atau maghribnya jalan, atau subuhnya jalan. Gak pulang-pulang. Kemungkinan besar diculik. Kemungkinan besar dibunuh. Yang mayitnya gak ketahuan. Nah ini kan uzur syar'i kan. Subhanallah. Makanya pentingnya keamanan di suatu tempat itu. Dan saya sih berdoa ya, semoga anaknya kafarah itu mudah-mudahan nanti mencari kos-kosan yang lebih aman untuk datang ke masjid. Jangan di tempat itu. Kita juga sebagai orang tua yang di Jakarta juga khawatir. Jangan-jangan nanti di tempat kos-kosannya juga didatangi oleh begal dan seterusnya kan. Kita khawatir juga. Maka oleh sebab itu carilah tempat yang aman. Hijrahlah dari tempat tersebut. Carilah tempat yang aman dan di situ ada masjid. Sehingga kalau kita sholat 5 waktu bisa ke sana, bisa ke masjid dengan tentram dan tentunya ada jaminan keamanan. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Nah, iya, Ustadz, kebetulan situ memang rumah sendiri Ustadz, bukan kos. Jadi ya, rumah sendiri, oke. ya Rumah sendiri di kampung apa di komplek, Kak Farah? di dekat, gedung sate sebenarnya Ustadz, di tengah-tengah kota itu. Tapi ya memang di situ kan ada taman agak gelap gitu biasanya kalau udah Iya, malam iya. gitu. Mhm. Dan nggak ada musola di dekat rumah ya. Naik naik motor atau mobil bisa gitu. Membahayakan Kalau nggak? Kalau kalau membahayakan, jalan kaki memang agak jauh, Ustaz. ya kalau membahayakan jangan. Kalau khawatir dibegal juga ya kita tidak bisa memaksakan. Karena menjaga jiwa, menjaga diri, dan menjaga harta, ya tentu itu lebih diutamakan ketimbang kita melaksanakan kewajiban. Ya, melaksanakan apa? Kewajiban. Artinya kita ingin melaksanakan kewajiban, tapi bersamaan dengan itu jiwa kita hilang, dibunuh misalnya. Atau bersamaan dengan itu harta kita
dibegal misal. Nah, makanya itu ada istilah kita katakan kita lebih mendahulukan sesuatu yang bisa membahayakan kita itu tadi, dalam artian kita harus tinggalkan. Jangan sampai kita melakukan sesuatu yang baik, yang bagus, meskipun dalam tanda kutip itu hukumnya wajib, tapi bersama dengan itu ada hal-hal yang mengkhawatirkan buat diri kita. Yaitu kita bisa dibegal, bisa diapain, macam-macam. Seperti itu. Ya kalau sudah tidak aman begitu kafarah. Kafarah jual atau disewakan. Cari tempat yang aman. Biasanya di komplek ya kan seperti itu. Begitu kira-kira ya. Wallahu a'lam. Nah, Ya Ustadz, jazakallah Ustadz. oh iya. Nah, Ya, pertanyaan lagi Ustadz. silakan. Ya, apakah seorang wanita yang tidak mempunyai suami, apabila dia berkurban, apakah bisa diniatkan untuk dia dan keluarganya atau anak-anaknya Ustadz? Bisa yang seperti itu ketika anak-anaknya memang belum balik atau belum punya kemampuan secara finansial. Dan kebetulan yang punya harta itu adalah ibunya. Ibunya yang beli kambing, nanti itu yang disebut dengan seseorang yang berkorban diikut sertakan orang-orang yang menjadi tanggungan dia. Itu tidak mengapa dan itu hukumnya boleh. Wallahu a'lam bishawab. Begitu kira-kira. Nah, Iya Ustadz, pertanyaan lagi Ustadz. Bila yang berkurban atas nama suami atau ayah saja, apakah pahalanya yang diterima oleh istri dan anak-anaknya sama dengan pahala yang nama yang berkurban itu Ustadz, misalnya nama si suami insya atau Allah, ayahnya? insya Allah kita katakan karena Rasulullah SAW itu kan berkorban atas nama beliau. Ya, untuk maaf ya ibunda kita para istri Nabi nggak pernah disebutkan. Pasti nama Nabi yang disebutkan kan. Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma hadza minka walaka an Muhammadin wa ali Muhammadin. Ya, ini kambing adalah nikmat yang datang dari Engkau ya Allah, yang aku persembahkan lagi untukmu ya Allah, yang dipersembahkan lagi untukmu dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Nah, ini kan menunjukkan bahwasannya ya keluarga tersebut sudah bagian dari orang yang berkorban tadi. Dan insya Allah pahalanya sama sebagaimana orang yang berkorban tadi. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Ya Ustadz, syukron Ustadz. Pertanyaan lagi Ustadz. Bila yang ada uang istrinya tapi berkurban atas nama suami, apakah boleh? itu yang dianjurkan ketika suaminya tersebut nggak ada uang karena karena retired atau mungkin karena lagi jobless ya, artinya lagi pengangguran. Kemudian yang punya harta adalah istrinya dan istrinya yang beli kambing. Kemudian ketika berkorban itu atas nama suami. Supaya apa? Supaya anak istrinya dapat pahala berkorban tersebut. Tapi kalau cuma istrinya saja yang berkorban, maka suaminya tidak dapat pahala. Seperti itu. Wallahu alam. Karena status pimpinan rumah tangga itu adalah suami, bukan istri. Wallahu alam. Nah, Ya Ustadz, jazakallah Ustadz. Pertanyaan lagi Ustadz, apakah benar kalau meninggal saat berhaji langsung masuk surga tanpa hisab? ya tentunya kita katakan berkaitan tentang kita orang-orang yang beriman ini masuk surga itu terbagi menjadi 3 ya golongan. Yang pertama ada yang masuk surga tanpa hisab. Ada yang masuk surga dihisab dengan hisab yang ringan yang disebut dengan al-arad. Al-arad itu adalah pemaparan dosa-dosa. Tidak terjadi timbangan amal perbuatannya. Ya, Allah cuma menanya, apakah dulu pernah kerok alis waktu di dunia? Iya, pernah. Apakah pernah sulam bibir? Iya, pernah. Sampai terakhir, ya, kemudian Allah mengatakan, satartuha laka fid dunya wa ghafartu laka al-yawm. Dulu ketika di dunia itu dosa aku tutup, aku hapuskan. Nah, sekarang ini aku ampuni seluruhnya karena engkau mengaku itu dosa. Silakan engkau masuk surga. Nah, hamba Allah yang mukmin yang mendapatkan hisab yang ringan itu pun tidak merasakan neraka. Langsung masuk surga. Cuma prosesnya ditanya tentang dosa yang pernah dilakukan. Yang wal'iyadzubillah itu yang ketiga, Kak. Dia mendapatkan hisab yang berat, yang susah. Namanya hisab munaqasyah. Hisab apa? Hisab munaqasyah.
Kalau hisab munaqasyah itu amal perbuatan kita itu ditimbang, baik yang baik ataupun yang buruk. Itu yang dikatakan oleh Nabi, "Faman nukisha udziba." Rata-rata orang yang mendapatkan hisab munaqasyah ini, yang amal perbuatannya ditimbang, itu rata-rata nggak selamat. Rata-rata mampir ke dalam neraka. Nah, makanya dilihat dulu ketika Nabi mengatakan mereka tersebut melakukan amalan ini masuk surga seperti ibadah sholat, puasa, kemudian umroh atau haji. Dan nanti ketentuannya dari Allah Jalla Jalaluhu. Nah, prosesnya yang mana? Bisa jadi Kak, tanpa hisab. Bisa jadi juga Kak, dia dapat hisab yang ringan. Nah, bisa jadi juga Kak, dia mendapatkan hisab munaqasyah tadi. Jadi ketentuannya dari Allah. Nah, cuma kan Rasulullah menginfokan itu tidak lain adalah sebagai spirit buat kita. Motivasi buat kita untuk melakukan itu amalan. Wallahu a'lam bishawab. Seperti misalnya salat sunnah wudu kan, jaminannya surga. Menjawab adzan Kak, surga. Gampang kan menjawab adzan itu. Nah, tapi nanti tentang ketentuan-ketentuannya itu Allahu Jalla Jalaluhu. Ya ada dari kita yang masuk surga tanpa hisab. Ini kan target kita. Makanya kalau kita beramal itu jangan lupa untuk meminta kepada Allah bahwasannya amal yang dikerjakan itu diterima oleh Allah Jalla wa ala. Kemudian kita berharap dengan amalan yang kita kerjakan itu bisa masuk surga tanpa hisab. Wallahu a'lam. Nah, jadi kalau misalnya ini loh jaminannya masuk surga tanpa hisab, tahajud, kemudian mengucapkan salam, kemudian menjadi pedagang yang jujur, kemudian naik haji, kemudian melaksanakan tidak pernah meminta ruqyah dan seterusnya itu kan masuk surga tanpa hisab. Seterusnya ya berkaitan dengan amalan. Nah, itu memang yang dijanjikan, kita katakan seperti itu. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwasannya berkaitan dengan kepastian ketentuannya. Karena kepastian ketentuannya itu datangnya dari siapa? Allah Jalla Jalaluhu. Cuma kita bisa memberikan spirit dan semangat. Yang tidak pernah meminta ruqyah, jaminan surga tanpa hisab. Yang tidak pernah meminta pengobatan secara gaib, jaminan surga tanpa hisab. Dan seterusnya. Allahu a'lam bishawab. Kak, satu lagi Kak ya. Soalnya aku ada janji dengan tanteku. Nah, Oh, tuh, Ustaz ada 2 nih, Ustaz. ada 2 silakan Kak. Iya, Silakan. iya. Nah. Iya, iya. Ini yang pertama kalau mau berkurban untuk ibu yang sudah meninggal bagaimana? Sama satu lagi saya ini aja ya Ustaz ya. Kalau berkurban lebih utama di masjid dekat rumah sendiri, tapi kebanyakan adalah orang mampu, atau kita berikan ke daerah-daerah yang lebih banyak du'afanya Ustaz? Iya, bersedekah atau berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia itu terjadi khilaf di kalangan ulama. Ada 3 pendapat. Ada yang tidak membolehkan dengan dalil bahwasanya Rasulullah tidak pernah berkorban atas ibunda Khadijah, kemudian atas nama pamannya Hamzah dan seterusnya. Ada yang mengatakan yang sepakat ulama boleh jika sekiranya dia tersebut dimasukkan dalam satu kesatuan orang yang hidup. Misalnya ya, kafarah kan berkorban. Kemudian kafarah juga masukin abang kita yang meninggal kemarin itu, Kak. Nah, kakak niatkan juga selain kafarah niatan berkorban atas nama kakak, juga kakak masukkan ke nama kakak gitu dengan kambing yang satu ini. Nah, itu boleh sepakat ulama. Yang menjadi perdebatan itu kemudian yang sepakat lagi boleh berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia jika sekiranya ada wasiat dari yang meninggal dunia. Yang menjadi perdebatan ketika dia membelikan kambing, orang yang hidupnya membelikan kambing dengan niatan berkorban atas nama ibunya yang sudah meninggal dunia atau abang yang sudah meninggal dunia. Bolehkah yang seperti itu? Kita katakan wallahu a'lam bishawab. Dari beberapa pendapat yang ada ini kita katakan ya yang benar, yang rajih adalah boleh. Berdasarkan hadis Nabi Muhammad itu kan setiap tahun berkorban dengan 2 ekor kambing. Ya, kambing yang keduanya itu kan atas nama umatnya yang belum sempat untuk berkorban. Kalau belum sempat untuk berkorban, berarti kita katakan dia sudah meninggal dunia. Di situ menunjukkan berkorban atas nama orang sudah meninggal dunia itu sampai. Kemudian mereka menganalogikan dengan sedekah. Sepakat ulama, bahkan ijma ulama, konsensusnya ulama. Bersedekah atas nama orang sudah meninggal dunia itu sampai pahalanya. Sampai pahalanya.
Ya, itu ijma bahkan konsensusnya ulama. Nah, kita tahu kan salah satu bagian daripada berkorban itu kan sedekah, ya. Sepertiga buat kita, sepertiga buat hadiah, sepertiga buat fakir miskin, ya. Sepertiga buat sedekah, yaitu buat fakir miskin. Nah, jadi dengan penganalogian yang seperti ini menunjukkan bahwasannya berkorban pun atas nama orang sudah meninggal dunia itu boleh. Dan subhanallah para ulama menjelaskan berkorban itu lebih baik daripada sedekah meskipun nilainya sama, ya. Misalnya begini, harga kambing sekarang 4 juta. Kakak punya uang 4 juta itu disedekahkan. Ataukah kakak uang 4 juta itu dibelikan kambing untuk berkorban, ya. Yang mana yang lebih baik? Berkorban. Berkorban yang lebih baik. Berkorban atas nama kita atau berkorban atas nama orang lain atau berkorban atas nama orang sudah meninggal dunia. Itu lebih baik daripada 4 juta itu disedekahkan. Seperti itu ya. Allahu a'lam. Nah, jadi kesimpulannya saya pribadi memilih bahwasanya berkorban atas nama orang sudah meninggal dunia itu boleh hukumnya. Cuma ya, saya mengambil pendapat Mubarak Al-Furi bahwasanya usahakan daging korbannya itu jangan kita ambil. Usahakan daging korbannya itu yang kita berkorban atas nama ibu kita yang sudah meninggal dunia, kita sedekahkan seluruhnya. Kita sedekahkan seluruhnya. Untuk apa? Jalan keluar dari khilafnya ulama. Untuk cari aman. Wallahu a'lam bishawab. Meskipun ada sebagian ulama yang membolehkan, boleh aja kita ambil lagi. Cuma aku lebih mengambil pendapat kalau kita berkorban atas nama orang yang sudah meninggal dunia, untuk daging korbannya itu disedekahkan seluruhnya. Wallahu a'lam. Nah, yang mana yang afdal? Bersedekah di tempat kita sendiri, tapi kondisinya para tetangga pada makmur semua, atau bersedekah di tempat yang jauh. Subhanallah, kita bersedekah di tempat kita sendiri itu afdalnya utamanya. Meskipun boleh kita bersedekah di tempat yang jauh untuk kemaslahatan tadi. Karena kalau kita lihat ya, Nabi Muhammad itu kan selalu berkorban di mana? Di Madinah. Nah, di Hajatul Wada pada tahun 10 Hijriyah tersebut, ya, ketika haji yang pertama yang dilakukan oleh Nabi sekaligus haji yang terakhir. Rasulullah berkorbannya di mana? Di kota suci Mekah dengan 100 ekor onta. Nah, tetapi kalau sekiranya ada maslahat yang urgent banget, kita menyebar di tempat pedalaman misalnya, karena kesian mereka para duafa yang nggak pernah merasakan daging, monggo, silakan berkorban di tempat situ. Meskipun kalau ada kelebihan di tempat kita berkorban, di sana pun juga apa? Berkorban. Wallahu a'lam bishawab. Itu kira ya. Kak Farah? Ya Ustadz, jazakallah khair Ustadz. Sekarang saya kembali ke UTV-nya. Tafadholi Uti. Jazakallah khairan Sarah. Baik, Masya Allah, alhamdulillah ya Ustadz. Nih Ustadz hari ini sudah mengilmui kami bahwa banyak amalan istimewa yang bisa kita lakukan di bulan Zulhijjah ini untuk mendekatkan diri kita kepada Allah yang seringkali kita terlewatkan gitu Ustadz. Ya, apalagi ini kita tidak pernah tahu tadi Ustadz sampaikan. Kita ini diberi kesempatan hidup itu sampai kapan di dunia kita tidak tahu gitu Ustadz ya. Jadi mari dalam sama-sama kita dalam bulan Zulhijjah ini kita sambut keutamaan untuk melakukan 10 hari awal di bulan Zulhijjah tadi yang amalan itu tidak bisa ditandingi oleh amalan apapun gitu tadi. Ustadz sampaikan seperti itu ya Ustadz kurang lebih. Dan dalam melakukan amalan di bulan Zulhijjah ini Ustadz juga menyampaikan bisa melakukan dengan takbir, puasa Arafah, membaca Al-Quran, bersedekah ataupun dan lain-lain, di mana setiap amalan di bulan Zulhijjah ini Allah akan lipat gandakan pahalanya untuk kita semua. Kurang lebih begitu Ustadz. Tafadhol silakan closing statement-nya Ustadz. Barakallahu fikunna, jazakunallah khairan, ya. Ibu-ibu dan juga bapak-bapak, barakallahu fikum, jazakumullah khairan, bapak dan ibu yang selalu dimuliakan oleh Allah Jalla wa ala. Semoga bapak dan ibu selalu dalam lindungan Allah Jalla wa ala, selalu sehat walafiat, dimudahkan dalam masalah rizki dan nikmat, dipanjangkan umur dalam ketaatan kepada Allah Jalla wa ala, hingga kita bisa berjumpa dengan bulan Zulhijjah, dan semoga Allah Jalla wa ala selalu memberikan petunjuknya kepada kita dan hidayahnya kepada kita hingga kita selalu semangat untuk beramal dan beribadah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wa sallallahu nabiyina Muhammad wa ala ali Muhammad.
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, barakallahu fikum Ustadz untuk pencerahan dan ilmunya. Insya Allah menjadi ilmu yang barokah untuk kami semua Ustadz. Insya Allah. Jazakallah khairan. Izin pamit Kavinia, Kafara, Baik, Kalusi, dan Ustadz. ibu-ibu serta bapak-bapak semua. Terima kasih banyak. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Ustadz. Baik, sahabat-sahabat Ayan semua, alhamdulillah kita telah mendengarkan kajian kita dan semoga ilmu tadi bisa membekali kita untuk melakukan amalan apa-apa saja yang akan kita lakukan di bulan Zulhijjah ini, dan selalu ingat bahwa amalan di bulan Zulhijjah itu Allah lipat gandakan pahala untuk kita. Semoga Allah mudahkan kita untuk semua beramal. Wabillahi taufiq wal hidayah dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Silahkan terus dukung kajian kami melalui Bank Syariah Indonesia atas nama Farah Ramayanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.